penangkapan kasus itu ada 20 kasus, ya. 15 kasus itu jajaran Polres, 5 kasus dari Polda sendiri. Kepulauan Riau ataupun Bintan khususnya banyak jalur-jalur masuk ilegal. Ya. Jadi wilayah perairan kita ini dimanfaatkan untuk masuk dan keluarnya. Dulu namanya TKI, sekarang pekerja migran Indonesia dengan penempatan ilegal. Ya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau menggagalkan rencana pengiriman 42 calon pekerja migran Indonesia ilegal yang hendak diberangkatkan ke Malaysia Kamis 30 Juni. Para calon pekerja itu diamankan di sebuah ruko di daerah Jodoh, Batam. 24 diantaranya laki-laki dan 18 perempuan. Mereka berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Lombok. Selain pekerja migran ilegal, polisi menangkap pria berinisial M alias Y yang berperan sebagai penyalur atau calo. Pengungkapan ini menambah daftar hitam para pemburu ringgit yang berangkat menggunakan jalur ilegal. Saudara, pekerja migran Indonesia merupakan setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang dan telah bekerja dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Dewasa ini jalur tidak resmi atau ilegal kerap dipilih mereka untuk menafkahi keluarganya. Rentan penipuan hingga nyawa jadi taruhan merupakan resikonya. Mengapa pekerja migran Indonesia ilegal kerap dipilih? Yunus Reportase menyuguhkan liputannya untuk Anda. Menelisik lika-liku PMI ilegal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menjelaskan, pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Indonesia. Pasal 3 dijelaskan, perlindungan bertujuan untuk pemenuhan HAM sebagai warga negara, serta menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial. Bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah dimulai dari tahap pendaftaran dokumen, persiapan, pelatihan, hingga penempatan. Namun realitanya, banyak pekerja migran Indonesia yang tidak mengikuti tahapan yang ada, hingga mereka bekerja secara ilegal di luar negeri, tanpa adanya dokumen pendukung yang jelas. Kombes Pol Jeffrey Siagian, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri mengatakan, penangkapan 42 pekerja migran ilegal berawal dari informasi masyarakat, di mana terdapat tempat penampungan pekerja migran ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia. Atas penyelidikan di lapangan itu memang benar, ya, ditemukan ada tempat rumah penampungan, ya. Setelah lakukan penyelidikan dan akurat dan informasi itu benar adanya, sehingga pada malam itu juga tim dari Subdit 4 turun ke lokasi, langsung melakukan penggerebekan, masuk ke rumah tersebut, rumah penampungan tersebut, dan ditemukanlah di dalam rumah tersebut ada 42 orang, ya,
yang berasal dari luar Pulau Batam. Dan hasil interogasi di lokasi, mereka menyebutkan yang mereka akan diberangkatkan ke Malaysia. Ia menambahkan, modus yang digunakan para calo, yakni mendapatkan uang dari penyalur pekerja migran ilegal di luar Provinsi Kepri. Untuk tersangka yang ada di sini ini, dia menerima upah dari perekrut yang ada dari daerah-daerah asal dari calon PMI ini. Ya. Dia mendapatkan uang lah dari perekrut yang ada di daerah-daerah tersebut. Itu dia. Oke, berarti dia ada dibantu ya Pak sama orang dari luar untuk ya, jelas. Itu semua dari daerah-daerah asal yang melakukan perekrutan, kemudian dia bawa kemari, dia berkomunikasi dengan orang sini di Batam ini hanya menyiapkan tempat. Untuk biaya sendiri yang dikeluarkan oleh para korbannya ini berapa? Nah, ini bervariasi, ya, tergantung dari daerah asal mana masing-masing PMI ini berada, asal. Ya. Dan juga tergantung dari skill ataupun kemampuan yang mereka miliki. Jadi ada yang 7 juta, 10 juta, itu mereka dikenakan biaya. Ia menambahkan, 42 korban yang siap diberangkatkan itu terdiri atas 24 pria dan 15 wanita yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, serta Lombok. Bukan di Batam sendiri, tapi di daerah asal. Kita ketahui lah, sudah banyak daerah-daerah asal itu dari mana sih sebenarnya pekerja-pekerja PMI itu. Nah, ini kita harapkan pemerintah setempat itu berperan aktif. Ya. Berperan aktif untuk menyampaikan kepada masyarakatnya yang akan bekerja ke luar negeri, apa yang harus kesalahan, apa yang harus mereka lakukan. Tentunya pihak yang terkait lainnya yang punya tugas pokok terhadap masalah PMI inilah yang harus lebih banyak ya mendatangi atau berada di lokasi-lokasi tempat asal para calon pekerja ini. Nasib korban sendiri 42 gimana ini Pak? Untuk saat ini kita sudah kembalikan. Ya, kita sudah kembalikan mereka ke daerah masing-masing, sedangkan untuk proses hukumnya terhadap pelaku ini tetap dalam proses penyidikan kita, dan kita upayakan untuk melengkapi berkas perkaranya sehingga yang bersangkutan tersangka itu bisa secepatnya dilimpahkan ke kejaksaan untuk menjalani persidangan. Ini bukan yang pertama. Pada 15 Desember 2021, sebanyak 21 pekerja migran tewas tenggelam dalam upayanya masuk ke Malaysia secara ilegal. 3 pekan kemudian, Dinreskrimum Polda Kepri mengamankan seorang tersangka jaringan pengiriman 8 pekerja migran tanpa dokumen resmi dalam kasus tersebut. Sorotan lain, pada 20 Januari 2022, Polda Kepri lagi-lagi menggagalkan penyelundupan 22 pekerja migran ilegal di Batam. Kala itu, Ditpolairut menyita kapal berikut mesin bot Yamaha 2x200 PK yang digunakan untuk mengangkut pekerja ilegal ke negeri jiran Malaysia. Kejadian serupa terjadi lagi pada 16 Juni 2022. Kapal yang membawa pekerja ilegal tenggelam di perairan Nongsa, Batam. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Provinsi Kepri, Mangiring Hasinaga menjelaskan, penyebab pekerja migran memilih jalur ilegal disebabkan beberapa faktor, mulai dari kurangnya informasi, keengganan untuk mengantri, faktor ekonomi, hingga gagal administrasi. Kurangnya informasi. Yang kedua penyebabnya ya. Yang kedua karena mereka pengen cepat. Ya, pengen cepat dan tidak mau bersabar, tidak mau antri. Ini sabar mengikuti proses. Bersabar mengikuti proses. Antara 2-3 bulan bahkan sampai 4 bulan. Ini harus sabar. Tadi kan ada mandatori semuanya, ya kan, ini harus diverifikasi. Kemudian yang penyebab yang ketiga, rata-rata nih mereka ini yang mau masuk kembali ini
oleh negara penempatan itu sudah di blacklist. Ia menjelaskan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pekerja migran Indonesia. Syarat menjadi pekerja migran ilegal, usia minimal 18 tahun, kemudian sehat jasmani dan rohani, memiliki kompetensi, dan diizinkan oleh pihak keluarga. Kalau misalnya suami mau berangkat, harus ada izin dari istri. Kalau istri yang mau berangkat bekerja ke luar negeri, harus ada izin dari suami. Kalau misalnya anak-anak yang mau berangkat ke luar negeri, harus ada izin dari orang tua. Bagi mereka yang yatim piatu, harus ada izin dari wali. Oke. Memiliki kompetensi tadi dibuktikan dengan sertifikat kah atau ada asesmen tersendiri, Pak Mangiring? Salah satu dibuktikan dengan sertifikat, ya. Kemudian sertifikat ini juga dikeluarkan karena adanya uji kompetensi. Oke. Uji kompetensi yang mereka peroleh dari mana itu, Pak? Dari lembaga uji kompetensi, ya, melalui BNSP, ya, Badan Nasional Standar Profesi, ya, BNSP. Kemudian tentu lembaga-lembaga pelatihan juga yang betul-betul disertifikasi seperti itu. Oke, Pak Mangiring, itu merupakan persyaratan umum atau ada lagi persyaratan khususnya, Pak, yang harus dipenuhi oleh calon pekerja migran Indonesia ini, Pak? Persyaratan khusus sesuai dengan job order. Job order, seperti job apa? Order misalnya gini, oke, dalam undang-undang kita 18 tahun bisa, ya. Tetapi terkadang juga pengguna di luar negeri itu mensyaratkan misalnya 21 tahun atau mungkin minimal 25 tahun. Jadi ya tergantung dengan job order sesuai dengan permintaan pengguna. Jadi itu syarat-syarat khususnya ada di sana. Kemungkinan mungkin dia minta kemampuan berbahasa yang khusus, itu kan ada di sana semua nanti. Oke. Mangiring menambahkan, negara seperti Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Brunei, Jepang, Korea, dan Jerman merupakan negara tujuan yang memiliki banyak permintaan pekerja migran Indonesia. Sementara negara yang paling banyak itu Taiwan, Hong Kong, ya, kemudian Malaysia, baik Semenanjung dan Malaysia Timur, dan juga Brunei. Kemudian yang paling tren sekarang, paling oke sekarang dengan skema penempatan government to government itu untuk Jepang, Korea, dan Jerman. Oke. Tahun 2020, pemberangkatan pekerja migran resmi ke luar negeri dilakukan di 3 pintu. Tanjung Pinang memberangkatkan 4 orang, Batam 145, sedangkan Karimun tanpa pengiriman. Sementara 2021, hanya Tanjung Pinang yang memberangkatkan pekerja migran dengan jumlah 8 orang. Minimnya pengiriman pekerja migran dipicu merebaknya COVID-19. Data terakhir pada triwulan pertama 2022, penempatan pekerja migran yang sah melalui Tanjung Pinang sebanyak 2 orang, Batam 2 orang, dan Karimun tanpa pengiriman. Kami pun menelusuri pelabuhan Tanjung Sasah di Bintan. Lokasi ini merupakan pelabuhan tikus yang kerap dimanfaatkan para tekong untuk mengantarkan calon pekerja migran menuju Malaysia. Saudara, saat ini saya tengah berada di Pelabuhan Tanjung Sasah, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya berdiri di Gang Pelantar 1. Dapat kami informasikan kepada Anda, saudara, bahwa di sini memang terdapat puluhan rumah panggung milik warga, dan lokasi ini, Pelabuhan Tanjung Sasah ini, digunakan oleh calo PMI ilegal untuk mengirimkan 16 calon pekerja migran Indonesia dari Bintan untuk menuju ke negeri jiran Malaysia. Ke-16 calon pekerja migran Indonesia ilegal tersebut, 14 orang diantaranya merupakan warga Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan 2 orang lainnya merupakan warga Madiun, Jawa Timur.
saat ini tengah berada di kantor BP2MI Provinsi Kepulauan Riau. Dan 7 orang tersangka telah diamankan di Polres Bintan. Saudara, berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa ke-7 orang tersangka calo PMI ilegal tersebut sudah menjalankan aktivitas pengiriman pekerja migran Indonesia ke negeri jiran dengan 4 kali. Sudah 4 kali trip, satu tripnya diberangkatkan sebanyak 8 orang. Dan masing-masing dari calo PMI ilegal tersebut memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang sebagai penyedia jasa angkutan orang untuk mengangkut PMI tersebut menuju Bintan. Kemudian juga ada yang sebagai penyedia dari speedboat untuk memberangkatkan mereka dari Bintan menuju ke negeri jiran Malaysia. Saudara, berdasarkan informasi yang kami himpun, sudah sedikitnya 32 orang PMI dikirimkan secara ilegal dari Bintan menuju negeri jiran Malaysia. Dan AKBP Tidar Wudung Dahono, Kapolres Bintan, mengatakan bahwa para calo PMI ilegal tersebut meraup keuntungan 300 hingga 400 juta rupiah. Kapolres Bintan, AKBP Tidar Wulung Dahono, mengatakan, wilayah perairan Bintan kerap dipilih menjadi jalur hitam para pekerja migran ilegal. Ia menambahkan, setiap sisi perairan yang dibuatkan pelantar berpotensi menjadi jalur masuk dan keluar penyeludupan pekerja ke luar negeri. Tidar pun tak menepis, proses seleksi dan pengurusan dokumen yang lama menjadi penyebab pekerja migran menempuh jalur ilegal. Kawan-kawan sudah paham bahwa Kepulauan Riau ataupun Bintan khususnya banyak jalur-jalur masuk ilegal. Ya. Jadi wilayah perairan kita ini dimanfaatkan untuk masuk dan keluarnya dulu namanya TKI. Sekarang pekerja migran Indonesia dengan penempatan ilegal. Ya. Jalur hitamnya lah. Padahal ada jalur putihnya, tapi mereka tidak mau dikarenakan prosesnya lama dan antri. Yang tidak antri ini, di kejadian 2018 pernah ada korban jiwa, di 2021 pun kemarin paling banyak korban jiwa. Dengan dasar itu kami zero toleran, ya tidak ada untuk kegiatan kejahatan tindak pidana yang berkaitan dengan kemanusiaan atau dengan menghilangkan nyawa. Ya, jadi kita di sini yang pertama komitmen untuk calo-calo yang dibilang tadi. Saya sudah menyampaikan kepada Pemda juga. Kebetulan Pemda kita pun proaktif untuk membuat pertama kali Satgas PMI, penempatan migran Indonesia ilegal, yang di dalamnya ada BP2MI. Jadi kita untuk calo-calo yang gelap-gelap itu ya kami harapkan tidak macam-macam lagi. Ya, karena kami tidak segan-segan juga. Nah, kami tidak bisa berdiri sendiri juga. Kami di sini mohon masyarakat. Masyarakat dengan adanya yang dibilang calo itu mereka memanfaatkan situasi, ya syukur masyarakat memberitahukan kita. Jadi tidak ada lagi bahasa itu rahasia umum, tidak. Sekarang sudah waktunya umum tidak merahasiakan, beritahu kepada kami. Kami akan jaga kerahasiaan dari identitas informan dan kami akan tindak lanjuti. Terakhir Pak Kapolres, data dari Anda jumlah pelabuhan atau pintu entry point atau exit point dari Bintan ini berapa jumlahnya? Ya, untuk yang tidak terdaftar itu banyak. Jadi di tiap sisi dibuatkan pelantar. Mungkin di situ bisa untuk berlabuhnya kapal. Potensi untuk berlabuhnya kapal. Potensi ya. Jadi entry point atau exit point ya. Entry point dan access point ya. Banyak. Yang terdaftar sendiri berapa jumlahnya? Ya, kalau di Bintan. Kalau di kita pelabuhan rakyat itu cuma ada 3. Untuk terminal khusus pun juga ada 3. Jadi untuk lainnya itu kalau disebut pelabuhan tikus ya kita nggak bilang tikus. Ya, tapi siapapun bisa merapat di situ.
Saudara, faktor ekonomi, tak memenuhi kualifikasi, kurang sosialisasi, hingga tak sabar antri merupakan alasan para pekerja migran Indonesia memilih jalur ilegal untuk mencari nafkah. Perlu sinergitas dan juga komitmen bersama untuk mengatasi permasalahan ini. Saksikan Yunus Reportase edisi selanjutnya. Sampai jumpa.